Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohur Rizky Renata dengan NIM 2412500000531. Kali ini saya akan menjelaskan tugas untuk mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi Modern yang dimampu oleh Bapak Heru Saputro yang berjudul Laporan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan studi kasus pedagang bubur ayam pinggir jalan di Kota Jepara. Ya, biasa disebut bubur ayam Mang Ade. Jadi penampakan dari tempat penjual bubur ayam tersebut ya seperti ini. Tampak gerobak serta tampak untuk makan pelanggan. Jadi UMKM ini adalah penjual bubur ayam rumahan yang berjualan di trotoar sekitar Taman Kerang Jepara. Tempat ini memiliki nama bubur ayam Mang Ade. Usaha dilakukan oleh dua orang sebagai pemilik, seorang suami istri dengan proses manual tanpa bantuan teknologi sama sekali. Lokasi sangat terbatas dengan kurang lebih 2 kali 3 meter persegi, mengandalkan sambungan listrik dari lingkungan sekitar dan belum memiliki koneksi internet tetap. Memiliki jumlah karyawan dua, yaitu pemilik, merangkap penjual, dan pengelola, yaitu suami istri itu sendiri. Dan kegiatan utamanya adalah produksi dan penjualan bubur, pelayanan pelanggan secara langsung, pencatatan, penjualan, dan pengeluaran manual. Serta kebutuhan teknologi informasi saat ini, yaitu otomatisasi pencatatan transaksi, manajemen keuangan sederhana, dukungan pembayaran non-tunai atau QRIS. Kemudian promosi digital, keamanan dan keandalan perangkat. Yang kedua ada analisis kebutuhan infrastruktur. Yang pertama ada hardware dan software. Jadi kebutuhan yang pertama ada tablet dengan rekomendasi Samsung Galaxy Tab A9 dengan RAM 4GB, storage 64GB dan memiliki OS Android 13. Kebutuhan kedua ada aplikasi POS dengan rekomendasi Kasir Pintar Pro atau Muka Pos. Yang ketiga ada kebutuhan aplikasi keuangan dan rekomendasinya ada buku warung atau buku kas. Kebutuhan keempat ada printer stroke, rekomendasi ada X-Printer XPP 300 memiliki Bluetooth dan thermal. Yang kelima ada power source dengan rekomendasi Power Station Mini, misalnya ada Victom X 300W dan kebutuhan keenam ada akses internet, yaitu dengan rekomendasi WiFi sharing router Taplink M7650 serta SIM card dengan kuota data. Yang kedua ada kebutuhan internet dan jaringan. Jadi jaringan 4G LTE via MiFi Portable atau SIM card dari operator lokal dengan sinyal kuat. Kecepatan minimum 5 Mbps down atau upload, cukup untuk pos dan sinkronasi cloud. Tidak perlu LAN, cukup WiFi area kecil. Yang ketiga ada analisis kelemahan dan peluang. Jadi kelemahan saat ini ada pencatatan manual, rawan hilang atau keliru, tidak ada histori keuangan, promosi hanya dari mulut ke mulut, tidak menerima e-money atau QRIS. Adapun peluang perbaikan yaitu pos berbasis cloud atau lokal, aplikasi keuangan plus laporan otomatis, media sosial, katalog digital, hingga integrasi dengan QRIS dan e-wallet. Yaitu bab yang ketiga ada rancangan infrastruktur teknologi informasi dengan gambar topologi jaringan dengan tablet terhubung dengan WiFi sharing router dan thermal printer yang terhubung dengan WiFi sharing router. Perangkat yang diusulkan yaitu tadi perangkat pertama ada tablet Samsung Galaxy Tab A9 dengan fungsi pengelolaan pos dan media sosial dengan spesifikasi 4GB RAM dan 64GB storage dengan 8,7 inch dengan OS Android 13.
Yang kedua ada printer Bluetooth dengan fungsinya cetak struk pelanggan dengan spesifikasi X-Printer XPP300. Yang ketiga ada Power Station Mini dengan fungsi daya cadangan 8-12 jam dengan kapasitas 300W 230 volt. Yang keempat ada Taplink M7650 dengan fungsi router 4G LTE mobile Wi-Fi dan spesifikasi kecepatan hingga 600 Mbps. Yang perangkat terakhir ada SIM card plus paket data dengan fungsi koneksi internet, spesifikasi ada Telkomsel atau XL 50 GB per bulan. Estimasi biayanya, yang item pertama ada tablet Samsung Galaxy Tab A9 dengan harga estimasi 2.500.000, printer thermal Bluetooth dengan harga estimasi 500.000, Power Station Mini dengan harga 1.800.000, ada Taplink M7650 mobile Wi-Fi dengan harga 1.300.000 dengan SIM card plus paket Wi-Fi per bulan, paket data per bulan 100.000 dengan total awal investasi 6.200.000. Prioritas bila anggaran terbatas, yang pertama ada tablet plus aplikasi POS, yang kedua ada printer thermal, yang ketiga ada Wi-Fi router portable, yang keempat ada Power Station Mini jika belum ada sumber listrik stabil. Jadi bab kelima, pengamanan dan backup keamanan jaringan dan data. Jadi koneksi terenkripsi WPA2 untuk Wi-Fi, aplikasi POS dengan login aman, Google akun untuk backup otomatis, serta VPN opsional untuk koneksi aman. Adapun strategi backup, yang pertama ada backup otomatis ke cloud, ya bisa Google Drive atau Dropbox. Yang kedua ada ekspor data penjualan setiap minggu ke Excel, bisa kirim ke email pribadi. Yang ketiga ada cadangan manual melalui flash disk via adapter USB atau OTG. Adapun saran implementasi dan pengembangan langkah implementasi. Yang pertama ada persiapan perangkat dan instalasi aplikasi POS dan keuangan, aktivasi SIM card dan konfigurasi Wi-Fi router, pelatihan penggunaan tablet dan aplikasi POS sekitar 2 hari, uji coba sistem operasional selama 1 minggu, serta evaluasi dan penyempurnaan. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur selanjutnya. Menambahkan fitur digital menu dengan QR Code, pendaftaran ke GoFood atau GrabFood, monitoring penjualan bulanan berbasis dashboard, penggunaan sistem pre-order lewat WhatsApp atau website sederhana. Jadi kesimpulannya, pengembangan infrastruktur teknologi informasi pada UMKM pedagang bubur di pinggir jalan di kawasan Taman Kerang, Jepara merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan, serta memperluas jangkauan pemasaran. Dalam kondisi awal yang sepenuhnya manual dan tanpa dukungan teknologi, usaha ini sangat rawan terhadap kesalahan pencatatan transaksi, kehilangan data, serta sulit untuk berkembang secara digital. Melalui analisis kebutuhan dan rancangan infrastruktur yang sederhana namun proper, seperti penggunaan tablet Android dengan aplikasi POS, printer thermal Bluetooth, router Wi-Fi sharing, dan sumber daya cadangan, UMKM ini dapat mulai menerapkan digitalisasi secara bertahap. Estimasi investasi awal yang masih terjangkau sekitar 6 jutaan, memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memperoleh manfaat besar tanpa harus mengubah struktur usaha secara drastis. Dengan infrastruktur yang dirancang secara ringkas namun fungsional, pelaku UMKM dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan transaksi, menerapkan pembayaran non-tunai, QRIS atau e-wallet, melakukan backup data secara aman ke cloud, dan membuka peluang untuk promosi digital dan pemesanan online. Penerapan solusi ini bukan hanya mempermudah kegiatan operasional harian, tetapi juga membuka jalan menuju digitalisasi UMKM yang lebih berkelanjutan dan kompetitif. Jadi sekian presentasi dari tugas yang saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.